memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan seandainya jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan kepada kita, dengan cara kita senantiasa menjadikan setiap doa-doa kita, menjadikan setiap ibadah-ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan haknya Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai satu-satunya zat yang telah menciptakan kita, satu-satunya zat yang telah mengatur alam semesta untuk kita, dan satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita rezeki. Maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang mustahil pun diibadah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Begitu juga disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak. Adapun orang yang dia berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka batil, batalah, tidak diterima ibadahnya. Karena memang al-ubudiyyah wal uluhiyyah ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabatnya, sebagaimana hal ini juga disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba-Nya? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Allah wa Rasulullah a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullah 'ala al-ibad," hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba-Nya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, yakni agar mereka senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Maka inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita senantiasa menjadikan setiap ibadah-ibadah kita, setiap doa-doa kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita palingkan kepada selain Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepada kalian, yang mewajibkan kepada kita, alla ta'budu illa iyyahu, untuk kita tidak beribadah kecuali hanya kepada dirinya semata. Masya Allah. Maka dari ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa menjaga setiap ibadah kita, setiap tawakal kita, setiap doa-doa kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi
hari yang berbahagia ini kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, yaitu adalah nikmat al-istiqamah di thalabil ilm. Nikmat istiqamah untuk kita bisa duduk bermajlis ilmu. Di mana tentunya kita ketahui orang-orang yang dia melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, dia tinggalkan dunianya, dia tinggalkan hawa nafsunya hanya untuk duduk bermajlis ilmu mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang paling dibenci oleh iblis. Kenapa? Karena iblis tidak akan pernah suka dengan orang-orang yang senantiasa dia berada di dalam jalan yang lurus atau dia menuju kepada jalan yang lurus. Iblis akan senantiasa memalingkan Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Sebagaimana janjinya iblis di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, qala fa bima aghwaytani, karena sebab engkau Allah telah mencapku sebagai hamba yang tersesat, kata iblis, la'aqudanna lakum siratal mustaqim, sungguh-sungguh aku akan memalingkan Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shimalihim. Aku akan datang kepada mereka dari arah depan, begitu juga dari arah belakang, begitu juga dari arah kanan dan kiri. Iblis sangat senantiasa memalingkan Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan seseorang yang dia senantiasa mempelajari Alkitab wa Sunnah, senantiasa meliputi hari-harinya dengan ilmu, senantiasa menjadikan waktu-waktunya dia hiasi dengan ilmu, maka mereka inilah orang-orang yang senantiasa berada di dalam jalan yang lurus. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan kepada para sahabatnya, ingatkan kepada para sahabatnya di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadurru abadan idza tamassaktum bihima, qala kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang dimana kalian tidak akan pernah terpalingkan dan tersesatkan dari jalan yang lurus jika kalian mengubah keduanya. Apa itu? Qala kitabullah wa sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah kitabullah dan yang kedua adalah sunnati, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Maka dari ini merupakan satu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk kita senantiasa bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu. Karena tentunya tidaklah suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan amalan-amalan yang berat, bukan amalan-amalan yang banyak jumlahnya, tetapi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang senantiasa dijaga di atas keistiqomahan, meskipun itu hanya sedikit, meskipun hanya seminggu sekali atau seminggu dua kali atau seminggu tiga kali. Selama dia menjaga dengan keistiqomahan, maka itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadatin ila Allah azza wa jalla adwamuha sahihu wa yuqalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah amalan yang dilakukan oleh pelakunya secara kontinu wa yuqalla, meskipun itu hanya sedikit. Masyaallah. Maka dari itu istiqamah di dalam satu amalan itu lebih penting daripada banyaknya amalan tersebut. Jangan sampai seseorang dia semangat di dalam melakukan suatu amalan, tetapi kemudian hari berikutnya mulai kedua semangatnya. Yang terpenting di dalam amalan, di dalam agama kita, yaitu adalah istiqamah. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil suatu tema yang begitu muhimah, begitu penting, dan juga merupakan satu hal yang hendaknya kita untuk senantiasa mengetahui dan memahami, di mana tema ini disadur dari kitab yang sudah kalian pelajari. Kita ensiklopedia doa, zikir dan amalan. Insyaallah, dan mungkin pada hari berikutnya kita akan mengambil bab-bab yang ada di dalam kitab ini. Yang
kitab yang sudah antum semua punya, sudah antum miliki, ya, maka dari itu apa? Sangat sayang sekali kalau misalkan kita tidak melanjutkan. Insya Allah kita akan kita akan ambil dari bab-bab yang ada di sini dan kita akan berikan tambahan. Ya, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, saya beri tema untuk kajian kita itu adalah apa? Ada yang tahu? Jangan-jangan dia datang berdasarkan ya? Fikih sedekah. Jangan ya. Fikih sedekah. Ya, kalau ada kitabnya bisa dibuka bab yang ke-28 halaman 423. Ya, yang membawa kitab Ensiklopedia Doa Zikir dan Amalan, insyaallah ya, buka bab 28 ya, bab tentang sedekah halaman 423. Ya, baik. Perhatikan, kenapa kita harus mempelajari tentang fikih sedekah? Karena sedekah ini juga merupakan amalan yang muhimah di dalam syariat Islam. Amalan sunnah, tetapi senantiasa diperintahkan untuk kita selalu melakukannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya seseorang tidak akan pernah dia mendapatkan suatu kebaikan, tidak dikatakan sebagai orang yang baik sampai dia pernah mengeluarkan hartanya dalam rangka sedekah. Jadi kalau misalkan ada orang dia menjaga salat malamnya, dia juga menjaga puasanya, ya, kemudian dia juga menjaga apa misalkan, ya, doa-doanya, zikirnya, bacaan Qur'annya, tetapi dia tidak pernah mengeluarkan hartanya dalam rangka sedekah, maka dia dikatakan sebagai orang yang belum berada di dalam kebaikan. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-92. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ini apa? Seseorang dia tidak dikatakan sekali-kali tidak akan dikatakan sebagai apa? Sebagai orang yang berada di dalam kebaikan atau memperoleh kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia mengeluarkan, mensedekahkan apa yang dia cintai. Apa yang kita cintai? Harta. Ya. Yang paling kita cintai itu adalah harta. Ya. Nah, karena ini merupakan perkara yang sangat penting. Kita membahas bab-bab atau hal-hal hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini merupakan apa? Sedekah ini termasuk dari salah satu amalan yang nanti ketika seorang dia bertemu dengan kematian, itu adalah amalan yang paling diinginkan dan sangat diinginkan untuk dilakukan bagi orang-orang yang telah sampai pada ajalnya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan hendaknya kalian menginfakkan harta-harta kalian mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian yang namanya kematian. Ya. Ini maknanya Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa bersedekah sebelum datang yang namanya kematian. Kenapa? Karena kalau sudah datang kematian, fayaqulu rabbina la akhartani ila ajalin qarib. Kalau kematian itu sudah datang, pastilah dia akan minta mereka kepada Allah. Apa yang diminta? Minta agar ditangguhkan barang sebentar saja kematiannya untuk melakukan suatu amalan. Apa itu amalannya? Bahas sedekah, agar aku bisa bersedekah. Wa aku yang sholihin, kemudian aku bisa menjadi orang-orang yang saleh. Maka dari ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Untuk kita senantiasa mempelajari bab-bab yang berkaitan tentang sedekah. Amalan yang pertama kali diminta oleh seseorang ketika dia telah menghadap kepada kematian. Ya. Dan ini juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Hukumnya sunnah, tetapi amalan ini adalah amalan yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Min yawmin yusbihul ibadu fihi
Tidak ada dari satu hari pun yang dimana seseorang dia berada di pagi hari illa malakan yanzilan, kecuali ada dua malaikat turun. Yaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalaqan, ya Allah berikan kepada orang yang senantiasa menginfakkan hartanya bersedekah khalaqan, ganti ya Pak, yang baik. Wa yaqulu akhar, yang lainnya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talaqan, ya Allah berikanlah kepada orang yang senantiasa menahan hartanya talaqan, yaitu kebinasaan. Berarti ini menunjukkan sedekah ini merupakan amalan yang penting. Ya, sampai-sampai malaikat turun, ada malaikat-malaikat yang mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa bersedekah. Begitu juga ada malaikat-malaikat yang mendoakan kejelekan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menahan dirinya dari yang namanya sedekah. Ini di umum di dunia, ini di dalam perkara dunia. Lalu nanti di dalam akhirat, sedekah itu akan menjadi naungan bagi orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya ketika dia hidup di dunia. Orang yang ketika di dunia dia senantiasa bersedekah, maka nanti ketika dia menanti waktu hisab, ya kan waktu hisab itu setelah di pada mahsyar. Yang pada mahsyar itu merupakan padang yang dimana Allah jadikan asyams tadlu ala qalb. Itu bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaitu matahari didekatkan kepada hamba sampai keluar dari keringat. Ada orang yang dia tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai ka'bain, ada yang keringatnya sampai rukbatain, ada yang keringatnya sampai haqwain. Kata Nabi, ada orang yang keringatnya itu sampai pada kedua mata kaki, lututnya, ada yang sampai haqwain, hidungnya. Sampai ada juga yang orang tenggelam dengan keringatnya. Kenapa? Karena matahari didekat. Dan ini terus terjadi sampai kapan? Sampai dia dipanggil untuk dihisab. Maka dari itu Nabi SAW di dalam satu hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yuqda bainan nas. Jadi apa? Seseorang nanti dia akan senantiasa berada di bawah naungan amalan sedekahnya sampai nanti dia dihisab. Maka dari itu sedekah ini merupakan amalan yang kadang kita menganggapnya remeh, padahal itu amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dan ini lagi. Terkadang kita senantiasa melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang kecil, padahal itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-15, "Wa tahsabuna hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Hai kalian senantiasa menyangka sesuatu itu sepele kecil, padahal itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah. Di sisi Allah contohnya sedekah. Suatu hal yang sering kita berpaling, kita hindari, padahal nanti kalau ajal sudah menjemput, kita paling pertama minta untuk beramal, yaitu adalah sedekah. Di pada mahsyar kita nyari naungan, tidak ada kecuali naungan Allah. Dan naungan Allah diberikan salah satunya kepada golongan orang-orang yang suka bersedekah. Maka dari itu merupakan satu hal yang sangat penting. Ketika kita mengetahui keutamaan suatu amalan, maka kita harus juga mengetahui ilmunya terlebih dahulu yang berkaitan dengan amalan tersebut. Ya, karena di dalam Islam berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal merupakan amrun matlub, merupakan perkara yang sangat dituntut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, berimulah kalian terlebih dahulu, ketahuilah oleh kalian terlebih dahulu, ya annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebelum mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kita diperintahkan untuk berilmu terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena orang yang ketika dia beramal di dalam Islam tidak punya ilmunya, ya, maka bisa jadi amalan itu tidak akan diterima. Termasuk di dalamnya apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Orang yang mengatakan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah atau mati dengan kalimat la ilaha illallah, tapi dalam keadaan jahilan, dalam keadaan dia tidak paham tentang makna kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan mendapatkan jaminan surga. Kenapa? Yang mendapatkan jaminan surga ketika seseorang dia meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakni ketika dia mengucapkannya dalam keadaan
dan dia paham, sehingga dengan dia menjalankan konsekuensinya dari apa syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah. Sebagaimana hari ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang dia meninggal dunia dalam keadaan ya'lam, yaitu apa? Dia mengetahui, paham dengan kalimat la ilaha illallah, maka dakhala jannah. Masyaallah. Maka dari itu di dalam Islam ilmu itu adalah perkara yang sangat penting. Dan ini merupakan karakteristik dari Nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Bila sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa mu'minun. Itu mereka adalah orang-orang yang memiliki karakteristik kalau mau beramal, mereka senantiasa membangun amalannya itu dengan ilmu. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah cara aku beragama, beramal. Apa itu? Ad'u ila Allahi 'ala basirah. Aku senantiasa beribadah kepada Allah dibangun di atas basirah, yaitu dibangun di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti siapa? Minal mu'minin. Jadi orang-orang yang beriman. Itu siapa mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana mereka tidak mau beramal kecuali amalannya itu dibangun di atas ilmu. Nah, ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika kita mengetahui suatu amalan, maka kita hendaknya untuk mengetahui terlebih dahulu ilmu yang berkaitan dengan amalan tersebut, terutama amalan sedekah. Ya, kalau kata peribahasa sedekah, jangan sembarang sedekah. Bangun sedekah kita dengan yang namanya ilmu, agar sedekah itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar sedekahnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena setiap amalan di dalam Islam kalau tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang diceritakan oleh Nabi, ya maka amalan itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Karena yang namanya ibadah, yang namanya amalan itu memiliki syurut, ailah syurut. Dan salah satu syaratnya ibadah itu adalah mendatangkan kecintaan Allah. Ya. Sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya al-ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal aw al-af'al wa man kana khawatilan. Yang namanya ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup atas apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berarti apa? Syaratnya ibadah itu dua. Yang pertama mendatangkan kecintaan, dan yang kedua harus mendatangkan keridhaan. Dan Allah tidak akan pernah cinta pada hambanya yang beramal, beribadah kepadanya, kecuali amalan itu dibangun di atas ilmu, mutaba'ah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibangun di atas basirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikuti aku." Jadi makanya apa? Beragama, beramal, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah karakteristiknya orang-orang yang beriman. Jadi kalau mereka tidak melakukan suatu amalan kecuali apa? Dibangun di atas ilmu, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Agar mendapatkan kecintaan Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fattabi'uni yuhibbukumullah." Maka ikutilah aku, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Berarti makanya Pak, amalan ibadahnya itu akan diterima. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting. Seseorang ketika dia ingin melakukan suatu amalan,
ataupun amalan yang kecil, hendaknya amalan itu dibangun di atas ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu, orang yang mempelajari suatu ilmu yang berkaitan dengan amalan yang mau dia kerjakan, dengan orang yang cuma sekedar ikut-ikutan beramal, tentunya ganjarannya dan kedudukannya itu akan berbeda. Orang yang sholat membaca surat Al-Fatihah, dia cuma sekedar mengukurkan kewajibannya untuk setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, dengan orang yang berilmu karena dia paham tafsir daripada surat Al-Fatihah, sama tidak? Ini pentingnya ilmu sebelum bicara dan beramal. Orang yang sholat, dia tahu surat Al-Fatihah itu diwajibkan di dalam apa? Di dalam sholat. La sholat al-imam lam yaqra bi Fatihahil kitab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dia ilmunya cuma sampai di situ saja. Sehingga ketika setiap rakaat dia jaga untuk membaca surat Al-Fatihah, mau bacanya cepat-cepat atau bacanya pelan-pelan. Ya ada ya orang yang kalau sholat tadi alhamdulillah bersyukur Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang penting batal atau gugur kewajibannya. Dengan orang yang paham untuk apa dia baca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Dia tahu surat Al-Fatihah itu adalah doa yang begitu muhimah, penting. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Dia tahu bahwasanya surat ini merupakan harapan dia kepada Allah untuk Allah memberikan pertolongan agar dia bisa beribadah. Ia telah berubah, ia telah pasti dia akan baca dengan terburu-buru. Pahalanya sama? Tidak. Makanya orang yang sholat ada dapat 1/10 dari sholatnya, ada yang dapat 1/8 dari sholatnya, ada yang dapat setengah dari sholatnya. Kenapa? Tergantung kepakihan dia ketika beramal. Begitu juga di dalam segala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Itu keadaannya tidak sama. Ya. Orang yang mengetahui suatu hukum secara fikih, secara dalam, ketika dia beramal, dengan orang yang hanya sekedar mengikuti orang lain berbuat kebaikan, saya mengikuti dia berbuat kebaikan, pahalanya pun akan berbeda. Utamaannya pun akan berbeda. Ya, Masya Allah. Keadaannya pun akan berbeda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentunya tidak sama. Ya. Maka dari itu merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Sebelum kita melakukan suatu amalan, terutama amalan itu adalah amalan yang agung, amalan yang penting, maka hendaknya kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum melakukan amalan. Sebagaimana nasihatnya Imam Bukhari, al-ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Ya. Kenapa? Karena seseorang ketika dia memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Masya Allah. Karena tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ya, untuk kita senantiasa menghiasi diri kita sebelum melakukan suatu ibadah, sebelum kita beramal dengan amalan-amalan yang masyru'iyah disyariatkan di dalam Islam, melainkan apa? Kita senantiasa mengikuti amalan tersebut dengan ilmu. Karena inilah nasihatnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan bahwasanya al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Jadi apa? Ilmu itu merupakan pemimpinnya amalan, dan amalan itu senantiasa mengikuti ilmu. Jangan kembali, jangan ilmu yang mengikuti amalan. Ya. Nanti dia pengen mengamalkan ini, cari dulu ilmunya, jangan. Tapi apa? Berilmu dulu baru beramal. Kalau tidak ada ilmunya, maka jangan beramal. Ya. Itu kaidah di dalam agama kita. Kenapa? Karena yang namanya ibadah disebutkan oleh para ulama itu tauqifiyah. Ya, hukum asal ibadah di dalam syariat Islam itu adalah haram sampai datang yang namanya dalil. Perkataan jumhur ulama.
Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, ya, Imam Hanbali, semuanya sama. Bahwasanya apa? Bahwasanya ibadah itu adalah tauhid, yaitu menahan diri sampai datangnya ilmu. Jadi bukan cari dulu, baru cari ilmu bukan. Ya, tetapi di dalam Islam apa? Berilmu dulu, baru beramal. Maka dari itu merupakan perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika seseorang dia beramal tanpa ilmu, maka itu membawakannya akan lebih besar. Ya, sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, beliau katakan, ya bahwasanya man abadallaha bi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Ini orang-orang yang dia beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, maka kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Itu kejelekannya, kerusakannya itu akan lebih banyak, ya, dibandingkan apa? Dibandingkan kebaikannya. Ya, orang yang beramal tanpa ilmu meskipun dia anggap, ini adalah amalan yang baik ini. Ya, tetapi kalau itu tidak dibangun di atas ilmu, maka apa? Kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikan. Meskipun dia anggap ini akan amalan kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya al-khair, yang namanya kebaikan, at-thayyib, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menganggapnya baik, kita anggap baik, maka itu adalah sesuatu yang tidak baik. Begitulah sebaliknya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menganggapnya kejelekan, kita anggap bukan kejelekan, maka itu pasti adalah sesuatu yang jelek. Maka dari itu ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Yaitu apa? Kita senantiasa membangun setiap amalan kita di atas ilmu. Maka dari itu kita mempelajari tentang fikih sedekah karena begitu pentingnya amalan ini, amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Adapun fikih, al-fiqhu, lughatan secara bahasa, itu maknanya adalah al-ilmu wal fahmu. Yang namanya fikih itu secara bahasa maknanya adalah apa? Al-ilmu wal fahmu. Apa fahmu? Jadi kalau bahasa kita ya paham, ya kayak orang Sunda, F-nya jadi apa? Ya, paham. Ya, ini artinya apa? Paham. Ya, jadi orang yang dikatakan sebagai orang yang faqih, berarti maknanya apa? Dia mengetahui sesuatu secara terperinci. Ya, kalau secara istilah atau secara syar'i disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, yang namanya al-fiqhu, yaitu adalah pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Ini dia mengetahui tentang kaifiahnya, tata caranya, hukumnya ketika dia harus menjalankan kewajiban. Begitu juga Pak, dia juga harus mengetahui batasan-batasan dia sebagai hamba Allah. Ini disebut sebagai al-fiqhu. Yaitu apa? Yaitu al-fahmu. Ya, dan Rasulullah SAW beliau menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka apa? Yufaqih. Allah akan fakihkan, fikihkan. Jadi maknanya apa? Allah akan pahamkan dia dengan agama masyarakat. Jadi orang-orang yang dia mengetahui suatu hukum secara fakih, terperinci, ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan ada pada dirinya. Kenapa? Dia beramal dengan satu amalan yang sedikit, tapi dia bisa mendapatkan pahala yang besar. Beda dengan orang yang jahil, dia mau melakukan amalan, semua amalan dilakukan, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan yang besar. Masya Allah. Maka dari itu inilah pentingnya kita di dalam apa? Di dalam mempelajari al-fikih. Ada sedekah secara bahasa disebutkan oleh Imam An-Nawawi, maknanya itu diambil makhum min kalimat sad dan qaf. Ya, asal katanya sedekah. Ya, bukan sedekah ya. Apa sedekah? Ya. Bukan itu. Sedekah. Ini asal katanya. Apa maknanya? Maknanya itu artinya apa? Jujur, sidqun. Ini asalnya. Jadi kata Pak sedekah, mana? Maknanya jujur. Sedekah kan bukan yang mengeluarkan harta, ya. Sedekah disebut sedekah, maknanya jujur karena sedekah disebutkan oleh Imam Nawawi. Karena yang namanya sedekah itu dalilun ala sihhati iman sahibiha. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya sedekah ini merupakan dalil ala sihhati iman sahibiha.
Jadi atas benarnya imannya seseorang, atas jujurnya imannya seseorang. Wasubiyat shadaqah di annaha dalilun ala sidqi imani. Disebut sebagai shadaqah, kenapa? Karena perbuatan itu menunjukkan atas jujurnya keimanannya. Ya. Wa burhan ala quwwati yaqini, dan merupakan burhan, bukti dari kuatnya keyakinannya kepada Allah. Ya, dan hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wassalatu nurun wa shadaqatu burhan. Salat itu adalah cahaya, dan ada pun sedekah dia adalah burhan. Itu apa? Bukti. Bukti dari apa? Keimanan. Dari sisi apa? Karena kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-Nya yang sangat cinta dengan yang namanya harta dunia. Maka dari itu disebutkan di dalam surat Al-Adiyah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu li hubbil khair la syadid. Ya, dan sesungguhnya dia manusia itu Bani Adam li hubbil khair la syadid. Terhadap kebaikan itu sangat senang sekali. Sangat cinta sekali. Apa maknanya al-khair di sini? Yaitu al-mal, yaitu harta. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, jadi makna daripada surat Al-Adiyah ayat yang ke-8 ini, jadi bahwasanya manusia itu sangat cinta pada hartanya, sampai-sampai apa, dia nggak mau mengeluarkannya. Ada orang yang mampu bangun sholat malam, ada orang yang mampu berpuasa, ada orang yang mampu sholat ya semalaman suntuk, ada orang yang mampu ya untuk apa? Untuk membantu saudaranya bil jawari dengan anggota tubuhnya. Tapi sedikit sekali orang yang mampu mau mengeluarkan hartanya dalam rangka sedekah sedikit. Ya. Belum tentu ahlul ibadah, orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat jawa, suka bersedekah. Ada orang yang dia rajin ibadah, tapi kalau disuruh sedekah dia nggak mau, berat hatinya. Maka dari apa? Yang namanya sedekah ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai burhan, yaitu bukti kejujuran daripada keimanan. Ya. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya tafsir di dalam surat Al-Adiyah ayat yang ke-8 ini, wa innahu li hubbil khair la syadid. Yang pertama, manusia itu sangat cinta pada hartanya sehingga menyebabkan manusia itu berlaku apa? Berlaku baik. Sehingga dia tak mau mengeluarkan hartanya. Maka dari sini bukti keimanan dia cinta kepada Allah atau cinta kepada dunia. Maka dari itu dikatakan sedekah, kejujuran daripada iman. Masya Allah. Ya. Maka dari itu seseorang yang beriman, maka di dalam hatinya itu tidak ada yang namanya sifat berpaling. Ya. Orang beriman mau terjatuh ke dalam satu dosa bisa jadi. Tetapi ada dua hal yang tidak mungkin ada pada diri seorang yang beriman. Apa itu? Yang pertama sifat pelit, dan yang kedua akhlak yang dia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yatba'ul mu'min ala kulli syai'. Ya, seorang mukmin itu bisa menjadi apa saja, ya, kecuali dua hal. Apa? Dalam hadis khoslatan la tajtami'an fi mu'min. Ya, hadis ini. Kalau tadi hari tentang dusta, itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya. Ini apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Khoslatan la tajtami'an fi mu'min. Ada dua hal yang akan mungkin ada pada diri seorang yang beriman. Apa itu? Yang pertama al-bukhlu, dan yang kedua adalah su'ul khuluq, sifat pelit, dan yang kedua adalah apa? Akhlak yang jelek. Maka dari itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq di dalam kitab Fathul Bari disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya apa? Beliau katakan al-bakhil atau al-bukhlu yujadibul iman. Yang namanya pelit itu akan menjauhkan seseorang dari yang namanya tadi iman. Ya. Jadi maknanya Pak, orang kalau misalkan dia memiliki sifat pelit, dia pelihara sifat pelit itu, maka iman yang ada di dalam dirinya itu akan hilang. Kenapa? Enggak harus. Dan ini sebagaimana perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yajtami'u syuh wal iman biqalbi 'abdin abada. Tidak akan pernah bersatu yang namanya sifat syuh, al-bukhlu bi adai huquq, sifat pelit kikir, wal iman dan keimanan biqalbi 'abdin abada, di dalam hati seorang hamba selamanya. Mereka akan saling membantu. Kalau dia lebih condong kepada sifat pelitnya, maka imannya itu ada terkikis sedikit demi sedikit. Kalau dia lebih condong pada keimanannya, pasti dia tidak akan punya sifat pelit. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 atau surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Atau dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ai barang siapa yang yuqa syuhha nafsihi, Allah selamatkan dari sifat syuh, kikir, pelit yang ada pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Masyaallah. Ya. Kenapa? Ya, karena yang namanya sifat pelit, sifat kikir ini akan senantiasa mengantarkan seseorang ke dalam neraka jahanam. Bagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Pelit, orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surganya Allah, jauh dari manusia, dekat dengan yang namanya neraka. Tetapi orang yang suka bersedekah, as-sakhi, orang yang dermawan, al-jawad, dekat dengan Allah, dekat dengan surganya Allah, jauh dari yang namanya neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sakhi qaribun min Allah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, suka bersedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surganya Allah, dekat dengan manusia, jauh dari yang namanya neraka. Maka dari itu merupakan perkara yang sangat penting. Ya Allah, kita senantiasa menghilangkan sifat pelit yang ada di dalam diri kita gantikan dengan sifat jawad, as-sahih. Jadi adalah sifat suka bersedekah agar apa? Agar iman yang ada di dalam diri kita itu terus bertambah. Kenapa? Karena seseorang ketika dia mudah mengeluarkan uang yang untuk bersedekah, itu menunjukkan bukti kejujuran dari keimanannya. Ya. Lalu apa saja sih etika kita di dalam bersedekah? Ya, karena sedekah itu jangan sampai kita sembarang sedekah. Ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita ingin bersedekah. Yang pertama, dari etika seseorang ketika dia bersedekah, yang harus dia perhatikan yaitu tentunya adalah al-ikhlas. Dia membangun sedekahnya itu di atas keikhlasan. Ini perkara yang sangat penting. Ya. Kenapa? Karena dalam setiap amalan di dalam syariat kita itu harus dibangun di atas keikhlasan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ay wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, kecuali untuk mengikhlaskan kepada Allah ad-din. Din itu maknanya apa? Amalan mereka. Ya, karena yang namanya din itu maknanya ada dua. Yang pertama disebut sebagai ad-din, maknanya al-jaza, dan yang kedua maknanya adalah al-amal. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, di situ maknanya adalah al-jaza. Ya, Allah yang menguasai hari pembalasan. Adapun dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini maknanya adalah amal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Maka di dalam Islam setiap amalan itu harus dibangun di atas keikhlasan. Apa sih makna ikhlas itu? Ikhlas itu disebutkan oleh para ulama maknanya.
ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah tasfiyatul amal min syawa'ib syirk. Seseorang yang membersihkan amalannya dari yang namanya noda-noda kesyirikan. Makanya Islam disebut sebagai agama yang khalis min syirk, bersih dari yang namanya kesyirikan. Dan ada makna ikhlas yang kedua, itu adalah tasfiyatul qalb bisalih niyyah, membersihkan amalan dengan niat yang baik. Apa itu niat yang baik? Hanya mengharapkan wajah Allah. Maka dari itu hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika dia bersedekah, itu hendaknya dia niatkan ketika bersedekah itu hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. Jangan seperti orang sekarang, sedekahnya nggak seberapa, tapi pengennya dilihat dia oleh orang. Ngasihnya Indomie, tapi apa? Jadi foto dulu, taruh Facebook, taruh Instagram, kalau ini sudah nyumbang sedekah ya buat dia besar. Yang penting saya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ini tidak. Ya. Hendaknya seseorang yang ketika dia melakukan suatu amalan itu dibangun di atas keikhlasan. Begitu juga yang namanya sedekah. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala balasan baik pada perkara dunia terlebih lagi pada perkara akhirat. Ya, kenapa? Karena kalau amalan itu tidak dibangun di atas keikhlasan, maka cuma akan dibalas pada perkara dunia. Ya, sama seperti orang yang mengatakan, ayo kita sedekah yuk biar harta kita banyak sekali yang seperti ini. Mau sedekah kenapa? Karena dia tahu sedekah itu bisa yang menyebabkan harta itu menjadi banyak. Ya. Akhirnya ketika dia sedekah, hartanya tidak banyak. Akhirnya dia tinggalkan yang namanya sedekah. Ya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan memberikan kepada mereka balasan daripada amalan-amalan mereka di dunia dengan sempurna. Ya. Diberikan balasan amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Itu mereka tidak akan merugi selamanya. Tetap Allah akan berikan kepada mereka. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa nar. Tetapi apa? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat nanti kecuali hanya neraka. Jadi orang yang ketika dia beramal tujuannya adalah dunia. Ya. Bukan tujuannya adalah akhirat, bukan ikhlas karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di dalam surat ini, surat Hud ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa habitu ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Maka itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, kemudian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ini apa? Menjadi sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Ini sama seperti seseorang yang dia bersedekah, tetapi kemudian apa? Dia tidak membangunnya di atas keikhlasan. Ingin diikuti oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Jangan seseorang ketika dia melakukan hal tersebut bersedekah dengan sedekah yang banyak, karena ada campuran niatnya untuk mendapatkan dia julukan sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, ingin dilihat manusia. Jangan dipikir ini tidak akan merugikan dia di dunia. Di dunia mungkin akan membalasnya. Allah akan gantikan sedekahnya dengan harta yang banyak. Tetapi nanti tidak di akhirat dia termasuk daripada orang yang rugi. Kenapa dia termasuk daripada orang yang rugi? Karena ketika dia beramal, dia menyangka amalannya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran di akhirat, tetapi karena dibangun tidak di atas keikhlasan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dirinya dimasukkan ke dalam neraka yang terbaik. Ya. Bagaimana tadi terang dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Di akhirat akan berikan kepada mereka neraka. Dan hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi. Sesungguhnya orang-orang yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang pertama? Rajulun, ya, ustusyhida, orang yang mati syahid. Jadi 3 orang ini merupakan orang-orang yang melakukan amalan yang besar. Yang pertama apa? Orang yang berjihad di dalam Allah sampai mati syahid. Ustusyhida, maka dia didatangkan. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada dirinya ditampakkan semuanya. Fa'arafahu ni'amahu. Kemudian dia telah mengakui atau mengetahui dan juga apa namanya? Yang mengatakan dia ini adalah nikmat yang diberikan kepada aku. Fa'arafahu. Qala wa ma 'amilta fiha. Maka orang tersebut nanti akan ditanya, "Ma 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Dia katakan, "Qala qataltu fika hatta ustushhidtu." Qala kadzabta. Dia katakan, aku menggunakan nikmat yang kau berikan kepadaku untuk berperang di dalam Allah sampai aku mati syahid. Dia menyangka dirinya sudah mati syahid. Tapi apa yang dikatakan kepada yang Allah? Kadzabta. Enggak, kamu dusta. Ya. Walakin taqatalta bi an yuqal jari'un. Akan tetapi engkau berperang di dalam Allah sampai engkau bunuh, melainkan supaya engkau dibilang sebagai orang yang jari, orang yang pemberani. Ya. Kenapa sebab itu? Karena dia tidak membangunnya di atas keikhlasan. Maka ini sudah dikatakan ketika engkau hidup di dunia, dikatakan ini pahlawan, ini orang yang hebat dulu ketika perang. Tumu'amil rabbihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya, kemudian diperintahkan untuk dia diseret dari wajah-wajahnya sampai dia masuk ke dalam neraka. Ini yang pertama. Lalu siapa yang kedua? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang menuntut ilmu kemudian mengajarkan ilmu dan juga membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian apa? Ketika dia didatangkan fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa, ditampakkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya karena dia mengakui nikmat tersebut. Qala ma 'amilta fiha. Dikatakan apa yang kau kerjakan dalam nikmat tersebut? Dia katakan qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Aku belajar, mengajar, baca Quran untuk engkau ya Allah. Tetapi apa dikatakan kepadanya? Qala kadzabta, engkau dusta. Ya. Dikatakan kepadanya, kadzabta aqalta walakinnaka ta'allamta al-ilma yuqal 'alimu wa qara'tal Qur'an yuqal wa qari. Engkau belajar cuma supaya dianggap sebagai seorang yang ahli, supaya dapat gelarnya apa? Ustaz, kiai, syekh, apa? Lihat itu. Atau engkau membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, mempelajari tajwid, mempelajari tahsinnya, mempelajari qiraat sab'ah supaya dikatakan sebagai ahlul Quran, supaya dikatakan sebagai qari. Apabila itu dikatakan ketika kau hidup di dunia, itu orang yang menuntut ilmu baca Quran tapi tidak dengan ikhlas. Apa yang didapat oleh orang yang seperti ini? Ya, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Kemudian diperintahkan untuk dia diseret ke dalam neraka jahanam dari wajah-wajahnya. Lalu didatangkan laki-laki yang ketiga. Siapa itu? Rajulun wasa'allahu alaihi wa aqabu min asnafil mal kullihi fa utiya bihi. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya keluasan harta. Ya. Kemudian fa'arafa ni'amahu fa'arafa, ditampakkan nikmatnya. Dan dia pun apa? Mengakui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Qala kama 'amilta fiha. Kemudian dikatakan kepada dirinya, "Kama 'amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Dia katakan, "Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha ila." Tidak aku meninggalkan sesuatu melainkan aku akan apa? Menginfakkannya. Itu akan mengeluarkan hartanya bersedekah. Ya. Illa anfaqtu fiha laka, kecuali aku bersedekah karena engkau hai Allah. Tapi Allah mengetahui apa yang terkandung di dalam hati seseorang. Maka dikatakan kepada dirinya, qala kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liqa'a wa jawab. Melainkan engkau melakukan hal tersebut supaya engkau dianggap sebagai orang yang jawab, yaitu orang yang dermawan. Maka kemudian tuma'u min rabbihi fasuhiba 'ala wajhihi tuma'u ulqiya finnar.
kemudian diperintahkan untuk dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, diseret dari wajah-wajah yang mu'min. Ini bahaya seseorang ketika dia beramal nggak dibangun di atas keikhlasan. Hendaknya seseorang, terutama ketika dia bersedekah, maka hendaknya apa? Dia senantiasa membangun sedekahnya itu di atas keikhlasan. Jangan sampai dikotori dengan niat-niat dunia, jangan sampai dikotori dengan apa? Dengan perkara-perkara dunia. Sehingga ketika dia menabung, dia keluarkan hartanya, tujuannya adalah untuk mendapatkan akhirat, tetapi terkotori dengan yang namanya riya, ingin dilihat sum'ah, dan ingin didengar, ingin dianggap sebagai orang yang dermawan, orang yang hebat dalam bersedekah, ahlus sedekah, kemudian itu menjadi apa? Menjadi hal yang sia-sia. Maka dari perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi kepada para sahabatnya itu apa? Perkara ini. Seseorang dia beramal, tetapi di dalam niatnya dia kotori dengan yang namanya riya, atau disebut sebagai apa? Syirik kecil. Sebutkan di dalam hadis dari sahabat Mahmud bin Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Maka ditanya oleh Nabi, apa syirik asghar? Apa itu syirik kecil, ya Rasulullah? Nabi mana riya, seseorang ketika beramal ingin dilihat. Sehingga ketika ada orang sedekahnya yang keluar uang 100 ribu, kalau ada orang 2.000, ya kan segitu. Nggak ada orang yang lihat, nggak jadi. Ya. Kalau ada orang baru amalannya dibagus-bagusin. Ya. Ada orang di samping sholatnya Allah, masya Allah, khusyuk sekali. Orang yang pergi itu sudah kayak apa? Ini orang yang orang yang amal ibadahnya itu ingin dilihat. Maka perkara yang penting yang pertama dilakukan bagi orang yang bersedekah, jaga yang namanya niat, ikhlas. Jangan sampai menjadi orang yang merugi ketika dia hidup di dunia. Dia berharap dia akan mendapatkan syurga, dia berharap terlepas dari siksa api neraka. Ternyata karena sempat terkotori dengan ketidakikhlasan, malah justru menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana tadi telah disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hal yang pertama. Lalu hal yang kedua yang harus diperhatikan bagi orang yang bersedekah, selain dia menjaga keikhlasannya, yakni hendaknya dia mendahulukan yang wajib maksudnya, ya. Yang wajib dari apa? Dari yang sunnah. Sedekah min umuri sunnah. Sedekah termasuk dari perkara sunnah. Yang wajibnya apa? Zakat mal, zakat fitrah. Apa lagi yang wajib? Bayar hutang. Ya. Jangan sampai seorang dia punya hutang tapi dia lebih mengutamakan sedekah daripada bayar hutang. Bayar hutang terlebih dahulu. Ya. Kalau ada perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah, maka yang didahulukan siapa? Yang wajib. Jadi kalau ada uang ingin sedekah tapi dia masih punya tanggungan, dia harus selesaikan yang wajibnya terlebih dahulu, baru dia bersedekah. Ini perkara yang sama. Ya. Jangan sampai seseorang dia lebih mengutamakan perkara sunnah daripada perkara yang wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang senantiasa menjaga dirinya untuk menunaikan yang wajib terlebih dahulu daripada yang sunnah. Ya. Kalau masih punya hutang, bayar dulu hutangnya. Kalau belum bayar zakat, bayar dulu zakat. Ya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, dan ini hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya mimma aftaratuh, yang lebih aku cintai, melainkan apa? Itu adalah amalan-amalan yang wajib. Jadi perkara yang paling dicintai oleh Allah itu ketika hambanya menunaikan yang wajib terlebih dahulu, baru yang sunnah. Ya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Baru setelahnya apa? Senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunnah, dari yang wajib diikuti dengan yang sunnah.
hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Ya. Maka dari itu kalau misalkan seseorang dihadapkan dengan perkara yang wajib dengan yang sunnah di dalam segala hal, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah yang wajib. Terlambat datang ke masjid, terlambat bangun sholat subuh, belum sholat qabliyah subuh, maka mana dulu yang harus dilakukan ketika imam sudah pada qamat sholat sudah atau sudah mendirikan sholat, maka yang harus dilakukan adalah sholat wajib. Ya. Jangan mojok sholat sunnah dulu sebelum sholat sunnah qabliyah. Enggak. Tetapi apa yang wajib? Ya. Kenapa? Karena mendahulukan yang wajib itu lebih diutamakan daripada yang sunnah. Ya, sebagaimana perkataan Imam Syuyuti, sebagaimana perkataan Imam Syuyuti, beliau mengatakan al-fardhu afdalu minan nafil. Ini apa? Perkara yang wajib itu lebih utama daripada amalan yang sunnah. Ya. Nggak boleh seseorang meninggalkan yang wajib demi yang sunnah. Ya. Nggak boleh seseorang meninggalkan bayar hutang demi bersaudara. Nggak boleh seseorang dia menelantarkan anak dan istrinya demi bersaudara. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia memerintahkan kepada anak istrinya adalah perkara yang wajib. Nggak boleh sampai dia menelantarkan anak dan istrinya dalam rangka bersaudara. Dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Syuyuti. Ya, di dalam Imam Syuyuti mengatakan bahwasanya al-wajibu la yutraku illa liwajib. Perkara yang wajib itu tidaklah ditinggalkan kecuali dengan perkara yang wajib. Ya. Perkara yang wajib tidaklah ditinggalkan kecuali dengan perkara yang wajib. Maka nggak bisa perkara yang wajib ditinggalkan dengan perkara yang sunnah. Nggak bisa. Ya, contoh misalkan, ya, bayar hutang wajib, tetapi apa? Anak dan istri belum makan, maka siapa yang diluri? Anak istri makan. Ya. Meninggalkan yang wajib dengan yang wajib. Ya. Tapi kalau misalkan korban, ya, dengan beli handphone baru, mana yang diluri? Korban. Ya. Waduh, saya mau korban tapi mau buat healing di puncak, nggak bisa. Korban dulu. Ya. Bayar hutang dulu. Nggak boleh seseorang apa dia mendahulukan yang sunnah sampai dia meninggalkan yang wajib, nggak boleh. Ya. Maka dari itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, man syaghalahu al-fardu an nafli fa huwa ma'dzur, wa man syaghalahu an-naflu an al-fardi fa huwa ma'dzur, wa huwa makruh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya man syaghalahu al-fard, ai barang siapa yang dia tersibukkan dengan perkara yang wajib dari perkara yang sunnah, bahwa makruh, orang melakukan perkara yang wajib sampai tidak melakukan perkara yang sunnah, maka dia diberi untuk tidak melakukannya. Contohnya apa tadi yang telah kita sebutkan, orang sholat qabliyah subuh, ya, kalau waktunya mepet dia terlambat bangun, maka dia tinggalkan sholat qabliyah subuh, ya, dia akan sholat wajib, maka dia diberi ya. Nah, tetapi apa? Tetapi kata Imam Ibnu Hajar, wa man syaghalahu an-naflu ya anil fard. Barang siapa yang dia tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, bahwa nadru, ya, maka apa? Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tertipu. Dia mengira akan mendapatkan kebaikan padahal dia tidak mendapatkan kebaikan. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita di dalam bersedekah. Kalau kita dihadapkan dengan yang wajib, dengan yang sunnah, maka dahulukan yang wajib. Ada perkara yang ketiga yang termasuk daripada etika bersedekah atau hal yang harus diperhatikan seseorang ketika dia ingin beramal dengan amalan sedekah, yakni hendaknya dia bersedekah dengan harta yang halal. Jangan sampai seseorang dia bersedekah dengan harta yang haram. Ya. Hendaknya seseorang ketika dia mau bersedekah, maka dia harus bersedekah dengan harta yang halal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima harta dari amalnya yang disedekahkan kecuali harta itu merupakan harta yang baik, zatnya baik, kemudian akan diambil dengan cara yang baik. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang baik dan Allah tidak menerima kecuali kebaikan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat yang baik dan Allah tidak menerima kecuali kebaikan. Maka seseorang ketika dia ingin bersedekah, maka dia harus perhatikan harta yang dia sedekahkan ini. Kalau misalkan dia ingin mendapatkan buah dari sedekahnya, maka harta itu harus diambil dengan cara yang baik. Di dalam Islam itu nggak ada istilahnya Robin Hood. Siapa Robin Hood? Ya, yang sedekah bantu orang miskin tapi hartanya dia harus mencuri, nggak ada. Karena di dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zat yang baik, tidak menerima kecuali kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amalan kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Dan hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Yataqabbalu Allahu. Allah hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang senantiasa dia menjaga amalannya, menjaga apa yang masuk ke dalam mulutnya, dan juga menjaga hartanya ketika dia mengambilnya. Dia nggak campur adukkan dengan sesuatu yang batil. Dia nggak campur adukkan dengan sesuatu yang haram. Dan Allah menerima dari orang-orang yang seperti ini. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, la yatasaddaqu ahadun bi tamratin min kasbin tayyibin illa akhadahu Allah bi yaminihi. Di dalam seseorang dia bersedekah di tamrah, ini dengan sebutir kurma, min kasbin tayyibin, dari hasil kerja yang baik. Ya, bukan dengan mencuri, bukan dengan riba, bukan juga dengan menipu. Ya. Illa akhadahu Allah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambilnya dia ini dengan tangan kanannya. Fayurab biha kama yurabbi ahadukum qalubahu aw qalusahu hatta takuna mithla al-jabali aw aqam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala fayurab biha, Allah akan menggandakannya, membesarkannya. Ya. Itu apa? Yurabbiha kama yurabbiha buku kedua. Sebagaimana seseorang dia akan membesarkan anak kuda atau anak unta betina hingga sampai apa? Sampai semisal gunung. Jadi saudara yang kecil terus kemudian apa maknanya? Allah akan lipat gandakan pahalanya sampai menjadi besar. Kalau hartanya itu adalah harta dari harta yang baik. Ya. Tapi kalau bukan dari harta yang baik, maka tidak akan menjadi apa-apa. Tidak akan menjadi apa. Tidak akan dibalas, tidak akan diganjar, tidak akan bermanfaat bagi dia. Harta yang disedekahkan tetapi tidak dengan harta yang halal, ya Allah tidak akan menerima. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tuqbalu salatun bi ghairi qubur wa la sadaqatun min hulul. Tidak diterima salatnya seseorang bi ghairi qubur, kecuali dengan apa? Dengan taharah, bersuci terlebih dahulu. Begitu juga wala sadaqah, dan juga tidak diterima sedekahnya seseorang min hulul, kalau hartanya itu adalah harta hulul. Apa itu? Harta rampasan perang yang dicuri. Ini harta hasil mencuri, al-hulul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima. Maka dari itu ketika seseorang dia ingin bersedekah, maka hendaknya dia perhatikan kalau dia ingin mendapatkan buah daripada sedekahnya, diberi ganjaran oleh Allah, dilipat gandakan, menyelamatkannya dari siksa api neraka, menjadikan yang naungan ketika dia berada di padang mahsyar sampai ketika dia dihisab nanti. Maka perhatikan harta itu datangnya dari mana? Ya. Tapi Ustaz, saya punya harta hasil riba. Ya. Kalau saya nggak ambil, nanti diambil sama orang-orang yang kafir. Ya. Lalu bagaimana? Boleh nggak saya bersedekah dengan harta yang ternyata itu bukan harta yang halal? Lalu bagaimana saya bersedekah? Boleh nggak? Boleh. Tetapi apa? Tetapi itu tidak akan mendapatkan atau mendatangkan pahala. Ya. Para ulama menyebutkan harta yang disedekahkan tapi bukan dari harta yang halal. Ya. Contohnya harta hasil riba atau dari bunga bank, misalnya.
Itu boleh diungkapkan. Yang pertama, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh disalurkan untuk kepentingan umum. Ya, berarti apa? Untuk kamar mandi, untuk jalan, ya, WC, ya. Tapi tidak khusus pada orang dan tempat tertentu. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada pendapat kedua, boleh disalurkan sebagai sedekah yang sunnah secara umum. Itu boleh dikasih kepada orang miskin, mencakup hal-hal yang terdapat di dalamnya apa, kemaslahatan, yang termasuk tadi untuk jembatan, untuk apa, untuk jalan, ya, atau misalkan kendaraan, ya, untuk misalkan ya, orang-orang bisa pergi, ya, ataupun apapun itu. Begitu juga boleh diberikan kepada fakir miskin, boleh juga untuk pembangunan masjid. Ini pendapat yang kedua, dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad, ya, bin Hanbal, dan juga pendapatnya Imam Ghazali, dan juga pendapatnya Imam Maliki dan Hanafi. Begitu juga pendapatnya ya ulama Syafi'iyah. Ini pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga, yaitu boleh disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimun dan fakir miskin, tetapi tidak boleh untuk siapa? Tidak boleh digunakan untuk masjid. Ini pendapat ketiga. Ya, tidak ada yang membolehkan untuk masjid, ada yang membolehkan tidak untuk masjid. Ya. Tidak diperbolehkan untuk masjid, dan ini merupakan pendapat yang para ulama yang ada di dalam Lajnah dan Imam. Ada beberapa yang keempat boleh disalurkan untuk jihad fisabilillah. Ya. Ini apa, untuk bantuan orang Palestina beli peluru biar melawan orang kafir misalkan, boleh. Ya. Dan riba, ini boleh. Ya, ini pendapat siapa? Pendapat yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Habis seperti ini. Habis ya. Baru sebentar. Ini enggak ada, baru 3 ya. Mana kalau bisa sampai ini lagi. Tidak apa, kita ambil di 3, dan insyaallah mungkin kalau misalkan ada kesempatan dari kita apa? Ya, kita akan ambil yang bagian ini yang lain ya. Berarti kita baru sampai pada 3 tentang apa? Tentang etika di dalam apa? Bersedekah. Ya, ini disesuaikan dengan apa? Dengan bab yang ada di dalam kitab ini. Allah a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu wa atubu ilaihi wa rahmatullahi wa minkunna naqatiluna subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada pertanyaan, jangan beranjak dulu. Ya, masih belum jam 11, sabar. Ya. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, berdosakah kita bila membenci keluarga suami yang selalu merepotkan dengan sering meminjam, tapi tidak pernah membayar? Dari yang awalnya kami ikhlaskan atau sedekah, lama-lama istri merasa tertolimi sementara kami berusaha berhemat. Bagaimana sikap yang sebaiknya Ustaz? Baik, ya, perhatikan, ini juga sebenarnya masuk di dalam pembahasan yang sedang kita bahas, tetapi kita belum sampai pada poin tersebut. Ya, ada pun sedekah kepada keluarga itu maksudnya sedekah dan menyambung tali silaturahmi. Maka kalau misalkan seseorang meminjamkan uang kepada saudaranya, anggap saja itu sedekah. Ya, anggap saja sedekah selama memang dia butuh. Ya, tapi kalau minjem uang buat apa? Beli mobil? Jangan. Ya. Kita aja nggak punya mobil, ya. Tiap hari naik motor berempat, berlima, dari mana ada gitu. Ini uang buat beli mobil Anda. Ya. Tetapi yang perlu diperhatikan, karena dia adalah keluarga, yang perlu diperhatikan adalah menjaga hubungan silaturahmi. Ya. Kalau misalkan sering minjam, ya. Kemudian, ya sehingga akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, maka penting untuk kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi mengatakan, ya, unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Maka para sahabat bertanya, bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Aikan mau ambulni, ketika dia untuk tidak berbuat zaliman. Nah, orang kalau misalkan sudah berhutang itu biasanya akan menjadi apa? Candu. Orang kalau sudah berhutang, pasti dia akan besoknya berhutang. Caranya apa? Dia harus stop. Ya. Maka salah satu menolong orang yang senantiasa berhutang adalah tidak memberikan hutang. Karena kalau sudah sering memberikan hutang, berarti maknanya bukan ta'awun, kita membiarkan dia terjatuh dalam dosa. Ya,
karena berhutang kalau nggak niat bayar ini adalah dosa. Ya maka kita harus tegas. Ya kalau dia udah hutang nggak bayar, ya besok yang meminjam bayar dulu ya sebelumnya, tapi dengan perkataan yang baik. Ya tetap dengan apa? Tetap dengan menjaga hubungan, tidak juga keras. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah." Serulah manusia kepada jalan Rabb dengan apa? Hikmah dan juga penjelasan yang baik, terangkan, nasihatkan. Ya. Dan yang perlu diperhatikan apa? Tetap menjaga hubungan silaturahmi. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Jangan karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu mengajarkan seseorang kepada kejelekan. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 53, "Inna nafsala amaratul bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan dan salah. Ya, kalau dalam keluarga itu hendaknya sabar. Itu yang paling penting. Jadi, ada lagi pertanyaan, Ustaz? Jika kita sedekah sambil berdoa untuk kepentingan dunia dan akhirat, apakah diperbolehkan? Karena saya pernah dengar, ya di kajian jika kita sedekah, jika kita sedekah, ya, sedekah sekalipun doa untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Baik, barakallahu fikum. Ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Setiap amalan ditentukan dengan niatnya dan setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, kalau seseorang dia beramal untuk dunia, maka Allah akan balas dia dengan dunia. Barang siapa yang dia beramal untuk akhirat, ya maka Allah akan balas dia untuk akhirat. Dan kehidupan akhirat, balasan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka dari itu datang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang dia bersedekah, kemudian dia menghitung sedekahnya, maka Allah akan membuat perhitungan dengan dirinya. Ya. Jadi orang yang dia bersedekah, tapi dia hitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekah tapi dia ingin dapat balasannya di dunia dan di akhiratnya, maka Allah akan memberikan hitungan untuk nyawa dia. Ya, maka dari itu hendaknya seseorang ketika dia bersedekah, ya, niatkan ikhlas karena Allah. Ya. Karena banyak dari kita yang seperti itu, amalan ibadahnya maunya tujuannya dunia. Ya, sholat duha nggak bolong, tujuannya adalah dapat rezeki. Katanya kalau sholat duha dapat rezekinya banyak. Kenapa lu nggak pernah pulang sholat duha? Bila rezekinya banyak. Nah, harusnya seorang dia beramal itu untuk Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa diperbolehkan jika kita bersedekah? Diniatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah Jadi boleh dilakukan. Bahkan ini pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika seseorang dia tidak sempat datang ke pemakaman ibunya karena sedang berada di luar Madinah. Apakah ada untukku berbuat baik kepada ibuku? Ada. Itu apa? Untuk bersedekah, tetapi dengan namanya. Dia bersedekah dengan namanya. Jadi dia mensedekahkan apa? Hasil daripada kurmanya. Dan ini juga termasuk yang disebutkan di dalam kitab Al-Mufrad tentang ilmu talidain. Ya, seseorang ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika kedua orang tuanya telah meninggal, salah satunya apa? Yaitu dia bersedekah, tetapi diniatkan untuk kedua orang tuanya. Dan ini juga yang disebutkan oleh para ulama. Ya, boleh seseorang dia atau istilah yang terkenal sekarang itu apa? Mengirimkan surat Al-Fatihah. Ya, makanya mengirimkan surat Al-Fatihah itu bukan apa? Ya, makanya ketika dia membaca surat Al-Fatihah, ya kemudian apa? Dia niatkan pahala membacanya itu untuk kedua orang tuanya, bukan mengirimkan surat Al-Fatihah. Tetapi ini ada khilaf minal ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah bunga bank atau riba boleh disedekahkan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yakni fakir miskin? Jazakallahu. Tadi sudah dijelaskan tentang ada khilaf minal ulama, ada 4 permasalahan. Ya, tetapi para ulama mengatakan bahwasanya apa? Kalau uang itu adalah uang riba, ya maka jangan diberikan untuk makan, melainkan diberikan untuk apa? Diberikan untuk sesuatu yang hina. Ya, kalau misalkan nggak bisa, ya sesuatu yang tidak dimakan. Misalkan orang miskin, apa yang bikin nggak punya rumah, berikan rumah. Ya,
Misalkan apalagi ya dia punya pakaian, dia berikan pakaian sandal, sepatu, ya apa yang misalnya mau alam Islam. Banyak ya pertanyaannya ya. Baik, barakallahu fiik. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala selalu merahmati Ustaz dan seluruh jamaah kajian amin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustaz, mana sedekah yang lebih baik antara dua hal ini? Yang pertama, mengeluarkan harta untuk pembangunan masjid atau untuk media dakwah sunnah, atau mengeluarkan harta untuk membantu orang miskin yang tidak sholat. Ya kita perhatikan. Kalau ini sudah jelas jawabannya, orang miskin yang tidak sholat. Ya, kecuali kalau misalkan bicara yang orang yang apa nih rajin sholat, ini ekor baru ya. Ini orang miskin ya nggak sholat, ya. Sudah pasti yang paling utama adalah apa? Mengeluarkan harta untuk pembangunan masjid atau untuk media dakwah. Ya. Kalau misalkan sama-sama atau untuk orang yang rajin sholat, yang mana yang lebih utamakan? Cari sodako yang jariyah. Ya, cari sodako yang jariyah, yang itu dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, "Qad'an ma'amul wiyad." Kalau seorang meninggal dunia, terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Apa itu yang pertama? Shadaqatul jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Dan yang ketiga, waladun shalih yad'u lahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya berarti apa maknanya? Sedekah yang utama adalah sedekah pada sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh kaum muslim dalam jangka waktu yang lama. Ini yang disebut sebagai sedekah jariyah. Contoh karpet masjid, air buat wudu, mengkurang air untuk wudu, apalagi AC masjid yang dimana ketika dinyalakan, dia beringat sekali dinyalakan, orang mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya, dia mendapatkan pahala daripada pahala orang yang sholat, orang yang berzikir, orang yang berdiam di masjid, orang yang menuntut ilmu di masjid. Orang yang telah meninggal dunia selama masih digunakan, maka selama itu ya akan tetap mengalir pahalanya. Makanya belinya jangan yang murah. Jangan beli yang harganya yang murah, aslinya murah, nanti cepat rusak. Ya beli yang mahal sekalian. Ya kalau mau sodak jangan pergi perhitungan sekalian dia mahal, dia bisa halus digunakan terus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah paham ya berarti ya. Baik, apa Ustaz? Apakah kalau sedekah itu biasakan pakai bismillah ya? Apa Ustaz? Kalau sedekah itu bisa menambah rezeki. Tapi kalau sedekah minta apa yang lebih biar bisa bayar hutang, bagaimana itu Ustaz? Dari kurang waktu ya. Hendaknya seseorang adab di dalam beribadah itu ikhlas. Apapun itu masalahnya. Jangan kita pikir Allah nggak tahu masalah kita. Ini yang terkadang kita lupa dengan bab tawakal. Kita lupa kalau Allah itu tahu apa yang tersembunyi, apa yang sedang terjadi pada kita. Maka sholat kita ikhlaskan karena Allah, sedekah kita ikhlaskan karena Allah, berbuat baik kita kepada kedua orang tua atau kepada tetangga kita ikhlaskan karena Allah. Jangan karena supaya nanti ditolong sama Allah. Tak perlu kita kayak gitu, Allah akan menolong kita. Al jazaa'u ihsan illa ihsan, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-6. Ya, Allah akan membalas kebaikan kita. Ya. Jadi apa? Jadi jangan dibiasakan seorang melakukan amalan untuk mendapatkan dunia. Ya, Allah tahu apa kebutuhan kita. Ya. Allah bi'auni abdi maka abdu bi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selama kita menolong seseorang nama Allah, Allah akan menolong kita. Baik kita mau meniatkannya atau tidak meniatkannya. Maka ini adalah adab yang terbaik. Ya, ketika seseorang dia dihadapkan oleh suatu masalah, maka tawakal kepada Allah, hak tawakkul. Jangan sebenarnya tawakal. Serahkan kepada Allah yang akan berikan jalan keluar. Ya, bertakwa kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Maka ini perkara yang sangat penting. Lalu apakah seseorang ketika dia bersedekah akan menambah rezeki dia? Ya, akan menambah rezeki. Tidak akan berkurang rezekinya sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mana qasat shadaqatun minal mal. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Asma binti Abi Bakar dikatakan apa?
la yuqifayuka alaih. Jangan kau tahan, maka Allah akan menahan rizkimu. Di dalam hadits qudsi dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, anfik ya benar ada, unfiq alaih. Keluarkan oleh ada, aku akan mengeluarkan untukmu. Di dalam surat Sabah ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan siapa yang mengeluarkannya untuk Allah, maka ya sesuatu apapun itu sedekah, ya maka Allah akan menggantikan dengan takut. Ya, orang yang mengeluarkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Inna lan tad'a syai'an lillahi 'azza wa jalla illa badala, ya, huwa khairun, ya, illa badala Allah laka huwa khairun lahu. Jika barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dia tinggalkan harta, dia sedekahkan tujuannya karena Allah, Allah akan tinggal yang lebih baik. Dia kena musibah, kehilangan sesuatu, dia ikhlaskan karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah akan bisa. Sudah habis ya? Baik, orang lebih saya mohon maaf. Ya, jika ada kekurangan, kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.